Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Salawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan yang baik kepada kita semua. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai struktur percakapan dan struktur preferensi sebagai mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD dan Bapak Asir Ismail SPD MPD. Adapun anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Hardina Irmayanti Mirda, dan Sabrina Indriani Herman. Langsung saja, pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudara Indriani. Kepada Saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi pertama yaitu struktur percakapan. Menurut Yule dalam Sahratun Nisa tahun 2021, struktur percakapan adalah apa saja yang sudah diasumsikan sebagai suatu hal yang sudah dikenal baik melalui diskusi sebelumnya. Pola dasar percakapan ini berasal dari jenis interaksi mendasar yang pertama kali diperoleh dan yang paling sering digunakan. Struktur percakapan diperoleh berdasarkan pengamatan situasi-situasi ketika percakapan terjadi. Pada dasarnya, percakapan merupakan manifestasi dalam membangun sebuah interaksi. Dalam struktur percakapan, terdapat suatu kesempatan bicara atau hak untuk bicara. Kesempatan tersebut memotivasi seseorang berusaha untuk mengambil alih giliran. Giliran bicara adalah waktu untuk memutar atau mengambil alih giliran bicara dari penutur sebelumnya maupun sebaliknya. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Irmayanti untuk menyampaikan materinya. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini langsung saja Levinson dalam Harap 2016 pada halaman 74 mengemukakan bahwa untuk mengenali organisasi atau struktur percakapan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 model analisis. Yang pertama, model turn talking merupakan model yang memerhatikan giliran pembicara antara partisipan, misalnya peserta A berbicara kemudian berhenti. Setelah itu peserta B berbicara dan seterusnya saling bergantian sesuai giliran. Maka berdasarkan hal tersebut akan diperoleh struktur percakapan berbentuk AB, AB. Selanjutnya model adjacency pair. Pasangan yang berdampingan pada model ini disebut sebagai struktur percakapan. Urutan percakapan yang diujarkan seseorang saat menanyakan kabar. Pastilah lawan tutur menjawab pertanyaan tersebut dengan kesesuaian jawaban dan kondisi nyata seseorang. Selanjutnya, model overall organization. Model overall organization ini merupakan model yang secara keseluruhan dianalisis dengan cara membagi percakapan ke dalam satuan-satuan percakapan, sehingga diperoleh bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup percakapan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Mirda untuk melanjutkan pemaparan materinya. Kepada Mirda saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada materi kedua yaitu struktur referensi. Struktur referensi adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan pola struktural tertentu secara sosial dan tidak mengacu pada sikap seseorang atau keinginan emosi.
Dalam struktur referensi terdapat dua bagian, yakni tindakan sosial yang disukai dan tindakan sosial yang tidak disukai. Secara struktural, tindakan yang disukai diharapkan ada pada tindakan berikutnya. Adapun tabel struktural tindakan referensi dapat teman-teman lihat pada PPT yang ditayangkan. Ada dua bagian yang ada pada tabel tersebut, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Pada bagian pertama terdapat penilaian, yaitu setuju dan tidak setuju. Pada bagian ajakan terdapat menerima dan menolak. Pada bagian tawaran terdapat menerima dan cenderung. Pada bagian usulan terdapat setuju dan tidak setuju. Dan pada bagian permintaan terdapat menerima dan menolak. Nah, adapun contoh dari bagian pertama ini adalah bagian penilaian. Orang pertama berkata, bukankah baju ini bagus? Kemudian orang kedua menjawab, ya, warnanya bagus. Pada bagian ajakan, orang pertama berkata, datanglah nanti pagi ke acara wisudaku. Orang kedua menjawab, iya, nanti saya usahakan. Pada bagian tawaran, orang pertama berkata, apakah kamu mau makan bakso? Orang kedua berkata, iya, boleh. Pada bagian usulan, orang pertama berkata, sebaiknya kamu pergi sekarang. Orang kedua pun menjawab, baiklah. Pada bagian permintaan, orang pertama berkata, bisakah kamu membantuku? Dan orang kedua menjawab, tentu. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ya baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai struktur percakapan dan struktur preferensi. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu bagaimana struktur percakapan ini diperoleh berdasarkan pengamatan situasi-situasi ketika percakapan terjadi. Pada dasarnya, percakapan merupakan manifestasi dalam membangun sebuah interaksi. Selanjutnya, kesempatan dalam struktur percakapan terdapat suatu kesempatan bicara atau hak untuk bicara. Nah, selanjutnya, sedangkan dalam struktur preferensi terdapat dua bagian, yakni tindakan sosial yang disukai dan tindakan sosial yang tidak disukai. Secara struktural, tindakan yang disukai diharapkan ada pada tindakan berikutnya. Nah, baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.